Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalijah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berkemah. Mengapa pramuka berkemah? Dalam kegiatan pramuka berkemah adalah salah satu menu kegiatan yang akan diikuti. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan, dan kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum. Untuk menikmati keindahan alam, berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer sejak abad ke-20. Dan kegiatan ini juga umumnya disertai dengan kegiatan rekreasi di luar ruangan, seperti mendaki gunung, berenang, memancing, dan bersepeda gunung. Manfaat dan tujuan berkemah, di mana memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kemudian, mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangannya yang dihadapi dan menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, dan menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Kemudian, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Kemudian, etika dalam berkemah. Segala sesuatu itu ada etikanya, di mana pengertian etika adalah segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban secara moral, juga tentang segala sesuatu yang baik dan buruk, di mana perkemahan akan jalan dengan baik, bahkan menyenangkan jika setiap peserta secara sadar dan sukarela mau beretika. Berikut adalah berbagai etika yang perlu diketahui selama perkemahan berlangsung. Yang pertama, etika dalam bergaul dan bersikap. Yang kedua, hindari perbuatan tercela. Ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan. Keempat, waspada akan bahaya. Dan kelima, etika dalam meninggalkan perkemahan. Kemudian, upacara dalam pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan, di mana peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Dalam gerakan pramuka, dikenal beberapa jenis upacara, yaitu diantaranya yang pertama, upacara umum, di mana yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan, di mana yaitu upacara yang dilaksanakan dalam rangka usaha, memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Yang ketiga, upacara pelantikan, di mana upacara ini yang dibedakan beberapa macam, yaitu yang A, upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seseorang anggota gerakan pramuka sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang B, upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan memegang jabatan tertentu dalam satuan. Yang keempat, upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seseorang anggota gerakan pramuka dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Kemudian yang kelima, upacara pindah golongan, di mana yaitu upacara dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari suatu golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keenam, meninggalkan ambalan atau racana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka, penegak atau pendega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara sesuai dengan bidangnya. Kemudian tanda-tanda alam, di antaranya yang pertama kabut, yang kedua awan, yang ketiga matahari, yang keempat bintang, kelima bulan, dan yang terakhir binatang.
Selanjutnya, cara mendirikan tenda pramuka, tenda alam, dan tenda buatan, di mana pengertian tenda adalah tempat berlindung yang terdiri atas lembaran kain atau bahan lainnya yang menutupi, yang melekat pada tiang atau menempel pada tali pendukung. Cara mendirikan tiang yaitu, yang pertama, letakkan tenda dengan punggungnya di atas, kemudian pasang tiang tenda belakang. Yang ketiga, pasangkan patok-patok pada pintu tenda dan tiap sudut. Kemudian tegakkan tiang belakang dan ikatlah pada patok. Kemudian tegakkan tiang depan dan ikatlah talinya. Dan yang terakhir, ikatlah pada tali-tali sudut tenda, kemudian tali tengah, dan akhirnya tali-tali dinding. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai berkemah tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.